Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita gantian ya. Sekarang kalau Umi mau nanya Abi apa? Pertanyaan 5 menit. Yang sebaliknya, kenapa sih dulu Abi bisa milih Umi? Begitu. Kalau gitu Abi tanya sebaliknya lagi. Apa yang dianggap oleh cewek-cewek penting untuk cowok-cowok misalnya? Yang sering kali mereka kejar tuh apa sebenarnya? Yang mereka kira penting tuh apa? Yang kira penting rasa sayang kali ya. Bukan, maksudnya yang selama ini perempuan kira penting untuk seorang cowok. Perhatian. Itu kan kalau 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 cewek memerlukan dari cowok, maksudnya gini, yang seorang perempuan kira bahwa itu adalah sesuatu yang penting bagi seorang cowok. Bingung kan? Ya. Nah, saya contoh gini, banyak orang merasa bahwa fisik itu penting, ya nggak? Oh iya. Nah, contoh mereka pengen jadi lebih putih, mereka pengen jadi lebih langsing, mereka pengen jadi lebih besar. Loh, ini iklan loh. Peninggi, pelangsing, pemutih, pembesar, dengan ya, dan segala macam lah. Intinya semua itu kalau kita lihat berkaitan soalan fisik gitu ya. Dan kira-kira itu penting nggak bagi seorang lelaki? Penting nggak deh? Ya. Penting. Ya, itu penting. Fisik itu penting bagi seorang lelaki. Karena lelaki itu sangat visual. Karena lelaki sangat visual, maka dia akan tertarik dengan segala sesuatu yang bersifat visual. Jadi kesimpulannya adalah betul lelaki mementingkan fisik. Lelaki mementingkan visual. Ada tapinya, jangan dipotong dulu. Tapi itu bukan yang dicari seorang lelaki ketika dia mencari pasangan hidup. Catat baik-baik, mencari pasangan hidup. Kenapa? Karena gini Umi, kalau dilihat dari segi kecantikan, ya tentu banyak yang lebih cantik daripada Umali lah gitu ya. Kita habis ribut gitu ya. Banyak yang lebih cantik, banyak yang lebih ya segala macam lah yang bersifat fisik gitu ya. Kalau kita cari misalnya contoh, tapi mungkin jarang cewek-cewek yang merasa bahwa kaya itu penting ya. Tapi kalau kita cari kaya juga lebih banyak yang lebih kaya daripada Ummu Ali lah. Walaupun ketika kita nikah kita miskin bareng, tapi insya Allah Ummu Ali lah yang malah menyumbangkan kekayaannya buat saya dulu pas pertama kali nikah ya. Dia jual sawah, beli motornya saya jual itu ya. Enggak, tapi pengen saya sampaikan adalah ukuran fisik itu penting bagi seorang laki-laki, tapi bukan itu pertimbangan paling utama ketika dia memilih seorang perempuan untuk menjadi pasangan hidupnya. Karena kalau seandainya dia cuma bertumpu pada fisik, kecantikan, kelangsingan, kemolekan, apalagi ketinggian dan sebagainya, itu semua akan hilang begitu ketika dia menikahi seorang perempuan itu. Berganti dengan perbandingan dengan perempuan-perempuan yang lain. Oh, ternyata ada yang perempuan yang lebih cantik. Karena cantik itu kan nggak akan selesai ya. Cantik itu kan bukan perkara yang ukuran yang bersifat pasti gitu loh. Ini nilai 96, ini nilai 98, ini nilai 100, ini nilai 70, ini nilai 40. Berarti kalau kita ada yang nilai 40, kita ketemu dengan nilai 60 lebih tinggi. Enggak gitu. Bisa jadi kadang-kadang nilainya 40 itu bisa jadi terasa lebih cantik kalau kita sudah bosan dengan yang nilai 80. Itulah namanya eksotis gitu ya. Nah, artinya yang pengen saya sampaikan adalah tidak mesti gitu ya. Ketika kita berbicara tentang pasangan hidup, kita berbicara tentang segala sesuatu yang bersifat fisik. Iya, yang bersifat fisik itu penting, tapi bukan pertimbangan utama ketika memilih seorang perempuan untuk jadi pasangan hidup. Jadi pertimbangan utamanya apa? Kalau saya secara pribadi, saya cari seseorang yang mampu menemani langkah dakwah saya. Woi, gitu ya Umi ya. Witty dia luar biasa. Yang bisa menemani langkah dakwah saya, artinya yang bisa sesuai dengan visi saya. Saya pengen dakwah dan saya tidak mau ketika saya pulang malam-malam ada pertanyaan, kenapa kamu pulang malam? Jadi nggak usah ditanya lagi. Ketika saya mengeluarkan uang saya untuk dakwah, saya nggak mau ketika ditanya, kamu ngapain, duit kita kan sudah sedikit, kenapa kamu keluarin lagi untuk dakwah, keluarin untuk yang lain. Kamu ngapain sih peduli sama orang, ini loh keluargamu sendiri diurusin. Saya nggak mau ada pertanyaan seperti itu. Karena itu saya memilih seorang perempuan yang memang sudah paham tentang dakwah dan siap untuk diajak dakwah. Itu adalah kemudian pertimbangan saya yang pertama. Yang kedua pertimbangan saya adalah keibuan.
Artinya dia mampu untuk mengurusi anak-anak saya dan mampu mengurusi saya gitu ya. Ya artinya ya itu keibuan, dia mampu mengurusi anak-anak, dia mampu mengurusin rumahnya, dia bisa dipercaya ketika dia di rumah, menjaga kehormatan suaminya, menjaga harta suaminya, ya intinya dia bisa dipercaya. Karena ketika saya keluar saya perlu tenang dengan keadaan rumah saya. Maka mengurusi anak-anak itu adalah yang kedua, keibuan. Seorang laki-laki yang sudah siap menikah, maka dia akan tertarik dengan perempuan-perempuan keibuan. Catat itu. Ulangi ya, seorang laki yang sudah siap nikah, dia akan tertarik dengan perempuan-perempuan yang keibuan. Bukan hanya seksi, bukan hanya tinggi, langsing, putih, dan sebagainya. Keibuan, itu penting sekali. Karena seorang laki-laki itu punya ekspresi tentang ibunya. Dan seperti itulah yang dia cari ketika dia berkeluarga, gitu ya. Yang ketiga, lifestyle. Penting sekali. Lifestyle, gaya hidup. Orang yang beriman bisa jadi gaya hidupnya nggak bisa kita afford. Orang yang beriman ada juga yang gaya hidupnya bisa kita afford. Saya senang istri saya karena istri saya tuh ya gaya hidupnya deso gitu ya. Jadi mudah untuk disenangkan, mudah menerima segala sesuatu, mudah menerima segala keadaan yang ada. Diajak susah ya nggak mau, salah. Diajak susah ya mau, diajak kaya ya lebih mau gitu ya. Ya ini adalah lifestyle. Jadi lifestyle itu berkaitan dengan kezuhudan di dalam hidup. Hati-hati jangan salah, ada orang kaya yang zuhud, ada orang miskin yang nggak zuhud. Zuhud itu apa? Sikap kita terhadap dunia. Kalau kita merasa dunia itu tidak kita perlukan atau tidak kita cari-cari, tidak kita craving gitu ya. Ya itulah namanya zuhud. Jadi dunia itu dimanfaatkan untuk akhirat. Nah, itulah zuhud. Nah, itu insya Allah yang saya harapkan insya Allah ada pada Ummu Alila. Nah, karena itulah alhamdulillah selama kita sekarang menikah belum ada masalah-masalah yang berarti. Itu artinya pilihan saya masih tepat gitu ya. Nah, mau nanya apa lagi? Sudah cukup ya? Baik, kita makan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.